Halo semuanya, salam kenal, gue Jamal. Di sini gue mau membawakan alur cerita film drama Thailand yang rilis di tahun 2023. Film ini berjudul Hunger, dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang gadis yang bernama Ai. Dia adalah gadis muda yang sedang menjalankan bisnis kecil milik ayahnya. Ai adalah koki yang berbakat. Dia selalu menikmati saat sedang menjalankan pekerjaannya. Ai memiliki seorang adik perempuan dan seorang ayah yang harus dirawat. Di suatu hari, saat tempat makan kecilnya ramai pengunjung, ada seorang pemuda yang bernama Ton. Dan dia mencoba masakan mie buatan Ai. Setelah mencoba sedikit masakannya, Ton langsung bergegas menghampiri Ai. Dan dia memberikan kartu nama yang bertuliskan Hunger. Ton mengatakan akan menjemputnya besok. Kartu nama yang diberikan Ton adalah tawaran untuk mendapatkan tempat di salah satu dapur eksklusif di kota. Dapur eksklusif tersebut dipimpin oleh seorang chef terkenal yang bernama Chef Paul. Pada saat malam hari, karena Ai penasaran, dia mencari tahu tentang apa itu Hunger dan siapa Chef Paul itu. Ai mendapati bahwa Chef Paul adalah koki yang terkenal. Bahkan Ai juga melihat keluarga terkaya di Thailand menyewa Chef Paul untuk memasak secara pribadi di acara mereka. Ai langsung tertarik dengan hal ini. Karena dia menyadari bahwa Chef Paul membuat orang merasa spesial melalui makanannya. Ai juga memikirkan hal yang sama. Ai berpikir agar semua pelanggannya merasa puas dengan masakannya. Keesokan paginya, dia dijemput Ton, yang kemarin menawarinya untuk bekerja di Hunger. Lalu, Ton membawa Ai ke sebuah gedung yang dimana gedung tersebut milik Chef Paul. Ton membawa Ai ke gedung tersebut, untuk mengikuti tes yang akan diberikan oleh Chef Paul secara langsung. Saat tes berlangsung, Chef Paul ingin dibuatkan nasi goreng. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan mereka apakah pantas bekerja di Hunger atau tidak. Pada saat tes, Ai tidak sendiri. Di situ juga ada pemuda yang sombong, karena dia dari keluarga yang kaya. Singkat cerita, masakan mereka berdua pun sudah jadi. Chef Paul mencicipi nasi goreng buatan Ai terlebih dahulu, dan dengan respon cepat, dia menyuruh pulang pemuda yang tes bersama Ai. Lalu Chef Paul memilih Ai sebagai pemenang, dan Ai akan bekerja untuknya. Chef Paul bertanya, kenapa Ai ingin bekerja di Hunger? Lalu Ai berpikir sejenak, dan menjawab ingin menjadi istimewa. Chef Paul mengumumkan bahwa akan ada acara pesta ulang tahun, dan untuk kalangan terbatas. Tamunya hanya berjumlah 15 orang. Itu pun, tamunya adalah orang-orang penting, dari kalangan politik dan bisnis. Chef Paul mengatakan, tema masakannya adalah daging dan darah. Lalu, Chef Paul menyuruh Ai memanggang daging sapi A5, menjadi potongan empuk yang tidak perlu dikunyah. Chef Paul memberitahu bahwa kuncinya adalah kesempurnaan pemotongan dan kemampuan mengendalikan api. Singkat cerita, Chef Paul marah dan membentak Ai karena tidak bisa memanggang daging sapi dengan sempurna, dan menjadi gosong. Lalu Chef Paul pergi dan mengatakan, apabila saat besok pagi, Chef Paul tidak melihat dirinya, maka Ai dianggap masih berada di zona nyamannya. Dengan tangan terbakar, dan keringat di wajahnya, dia memutuskan untuk pergi saat dia tidak bisa mengolah daging dengan sempurna. Namun, keinginannya untuk menjadi istimewa sangat kuat. Dia kembali dan menyempurnakan olahannya sampai-sampai dia tertidur di dapur. Setelah itu, pada suatu hari, saat perayaan ulang tahun yang telah dinantinya datang, Ai disuruh memanggang langsung di depan para tamu elit. Seketika itu, orang kaya yang bernama Pak Tos tertarik kepada Ai. Dia memberinya kartu nama untuk jaga-jaga apabila ada masalah. Di suatu hari, Ton mengajak Ai untuk mencari bahan makanan di laut. Ton menjelaskan kepada Ai bahwa menurutnya kelezatan makanan di Hunger ditentukan oleh kesegaran dan kualitas yang istimewa dari bahan-bahannya. Bersama-sama, mereka belajar tentang makanan dan menjadi dekat. Suatu hari, Ai mampir ke rumah Ton dan dia membawakan masakan mie spesial buatannya. Singkat cerita, Ton sudah menyiapkan beberapa bahan makanan untuk mengajari Ai cara memotong dan mengolahnya. Ai terkejut, karena ternyata daging yang disiapkan Ton adalah daging mahal yang mirip seperti daging milik Chef Paul yang pernah diolahnya. Ton mengajarkan bagaimana cara mengoreng daging dengan benar, dan Ai juga mengajari beberapa keahlian mengorengnya ke Ton. Singkat cerita, suasana makin romantis dan mereka berdua pun mesra-mesraan. Kembali ke dapur, Chef Paul berkata bahwa ada pencuri di antara mereka. Potongan daging sapi yang mahal telah hilang dari penyimpanan, dan dia sangat marah. Kepala koki mengaku bahwa dialah yang telah mencuri daging tersebut, dan dia mengatakan bahwa dia membuat makanan enak selama bertahun-tahun, namun kenapa dia juga tidak boleh makan enak. Chef Paul berkata, bahwa makanannya hanya untuk orang kaya, dan Chef Paul pun menyuruh kepala koki itu keluar. Dan kepala koki itu pun keluar sambil melemparkan celemek ke arahnya. Ai menyadari, bahwa Tonlah yang mencuri daging tersebut untuk membuatnya terkesan. Di suatu hari, Hunger disewa untuk acara makan di rumah sebuah keluarga yang berisikan 3 anggota keluarga saja. Ai memperhatikan ayah dari keluarga tersebut memberikan sejumlah uang kepada Chef Paul.
Ai sedikit bingung dengan ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya karena mereka sedang memberi makan keluarga tersebut. Anehnya, tidak seperti pelanggan biasanya, mereka terlihat sedih, dan ibunya menangis. Pada saat sajian kedua, Chef Paul melihat sesuatu yang aneh pada sup dan membuangnya. Dia sangat panik dan para tim heran melihat reaksinya. Lalu Chef Paul menggantinya dengan kaldu ramen. Keluarga itu menikmati makanannya, dan para tim kembali ke markas Hunger. Di situ, Chef Paul sangat marah dan melemparkan peralatan dapur ke arah koki-kokinya. Ternyata, kuah sup yang disajikan ada udangnya. Chef Paul mengatakan bahwa gadis kecil itu alergi parah terhadap udang, bahkan sesendok pun bisa membunuhnya. Dan ketika para tim memeriksa supnya, ternyata memang ada udang di dalam supnya. Chef Paul sangat marah dan melampiaskannya pada si pembuat sup. Dia adalah koki terlama yang bekerja di Hunger. Chef Paul bertanya, apakah dia sengaja memasukkan udang ke dalam sup untuk membuat Chef Paul terlihat buruk dan merusak karirnya? Lalu Chef Paul bertindak kelewatan dengan membentak dan menggunakan kekerasan fisik seperti menarik rambut dan menghinanya. Koki tersebut sudah tidak bisa menahan emosi, lalu mengambil pisau dari meja dan menikam perut Chef Paul. Chef Paul lalu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Saat di rumah sakit, Chef Paul tidak mau makan karena tidak cocok dengan makanannya. Ai menjenguk Chef Paul dan membawakan mie spesial buatannya agar dimakan olehnya. Lalu Ai berkata mie itu memiliki resep turun-temurun dari neneknya dan dibuat dengan rasa cinta. Lalu Chef Paul mengatakan, makanan yang dibuat dengan cinta itu tidak ada. Lalu, dia menjelaskan, untuk menjadi chef, dibutuhkan sebuah dorongan, dan bukan cinta. Sontak Ai pun bertanya, apa yang mendorong Chef Paul dulu untuk menjadi seorang chef? Dia berkata bahwa ibunya bekerja sebagai pembantu di masa lalu, dan dia melihat setoples kaviar. Dia tahu kalau itu sangat mahal. Karena sangat penasaran dengan rasanya, dia mengambil setoples kaviar dari dalam kulkas, namun usahanya ketahuan oleh anak majikannya. Sontak dia terkejut dan menjatuhkan setoples kaviar saat dia diteriaki maling oleh anak majikannya. Ibunya harus mengganti setoples kaviar dengan gajinya selama berbulan-bulan. Pada saat dia membersihkan telur kaviar yang tumpah di lantai, dia mencoba mencicipinya. Ternyata rasanya tidak enak, dan dia menyadari bahwa orang kaya bukan makan karena enak, melainkan hanya untuk meningkatkan status sosial mereka. Sejak saat itu Chef Paul ingin menjadi chef yang membuat orang kaya merangkak memintanya memasak untuk mereka dan mereka akan lapar karenanya. Pada saat yang sama, ayah Ai pingsan dan dia dilarikan ke rumah sakit lain. Di sini kita melihat perbedaan perawatan antara keluarga kaya seperti Chef Paul dan keluarga miskin seperti keluarga Ai. Ai memperhatikan di berita, bahwa keluarga yang mereka layani waktu itu telah bunuh diri. Yang dimana sang ayah menembak anaknya dan istrinya, lalu dia bunuh diri. Di berita dijelaskan bahwa keluarganya sudah tidak kuat karena terlilit banyak hutang. Chef Paul sudah pulih sepenuhnya dan dia disewa untuk memasak di hutan, dengan menu yang langsung diambil dari hasil berburu mereka. Toon, Ai, dan Chai, disuruh Chef Paul untuk ikut berburu dengan para pemburu itu. Saat pemburu menembak burung rangkong, Toon langsung pergi dan meninggalkan mereka. Ai juga mengatakan kepada Chai, bahwa berburu rangkong adalah tindakan ilegal. Tetapi, Chai mengatakan bahwa mereka hanya bertugas untuk memasak dan bukan memburu burung itu. Chef Paul mengatakan, bahwa makanan tetaplah makanan. Tetapi, Ai memberitahu tentang undang-undang dan hukum. Lalu Chef Paul mengatakan kepada Ai, apabila dia tidak tahan dengan hal itu jangan berharap menjadi seorang chef. Sontak kata-kata itu membuat Ai berhenti dari Hunger dan kembali ke rumah. Lalu dia berpikir untuk menghubungi Pak Tos. Pak Tos, sebenarnya ingin memanfaatkan penampilan dan cerita yang dimiliki Ai, daripada bakatnya dalam memasak. Dia juga tahu bahwa orang lebih tertarik pada tontonan daripada makanan sebenarnya, yang disajikan kepada mereka. Setelah melakukan kerja keras, Ai memulai restorannya sendiri, yang dia beri nama, Flame. Ai menjadi kepala koki di sana. Dia mulai menirukan tingkah laku Chef Paul karena dia juga lapar akan kekuasaan. Ai ingin menjadi koki terbaik di kota, bahkan lebih baik dari Chef Paul. Setelah Ai pergi, Toon pun akhirnya juga meninggalkan Chef Paul. Dia juga memulai tempatnya sendiri, tetapi tanpa sponsor. Karena itu, dia tidak dapat bertahan dalam bisnisnya. Ai merasa kasihan pada Toon dan meminta agar Pak Tos membantunya. Akhirnya Pak Tos dengan enggan tetapi setuju. Pak Tos juga memberitahu Ai bahwa ada acara besar minggu ini. Dan juga, ini adalah acara pertama Ai sejak dia membuka restoran, Flame. Acara ini yaitu pesta ulang tahun Madam Milky, dan dia adalah sosialitas terkenal. Ai sangat senang menunjukkan bakatnya kepada dunia dan siap untuk tantangan. Dia semakin percaya diri pada hal terbaik yang akan dia lakukan. Pada saat restoran Flame akan tutup, tiba-tiba Chef Paul datang berkunjung dan mencicipi beberapa makanannya. Lalu Ai juga meminta pendapat apakah makanannya enak. Lalu, Chef Paul mengatakan padanya, bahwa bukan dia yang harus memberikan pendapatnya,
tetapi pendapat pelanggan yang penting. Yang mengejutkannya, meskipun Chef Paul terlihat menghargai makanannya, dia memberinya tantangan baru. Chef Paul mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya koki yang disewa oleh sosialita itu. Dalam pertandingan memasak antara Ai dan Chef Paul dan Ai mendapati diri mereka berusaha keras untuk mengalahkan satu sama lain melalui pertunjukan memasak mereka. Pertandingan diawali oleh Ai yang menyajikan hidangan yang indah dan lembut. Banyak para tamu menyerbu hidangan yang dibuat Ai. Chef Paul juga tidak mau kalah, dia menurunkan hewan kurban, dan membubuinya dengan elegan. Lalu dia membakar daging tersebut setelah matang. Daging itu dikerumuni oleh tamu-tamu elit yang kelaparan. Berlanjut kemudian Ai memilih untuk membuat hidangan andalannya, yaitu mie khas keluarganya, di mana dia menyajikan hidangan yang terasa seperti mengingat masa lalu. Chef Paul tidak terkejut dengan hal ini dan dia memberikan sup sederhana yang terlihat hampir seperti air, untuk membersihkan langit-langit mulut dari minyak sehabis memakan mie goreng. Ai kecewa dengan reaksi penonton. Pada akhirnya, sebelum pertarungan berakhir, Chef Paul ditangkap oleh polisi karena insiden pemburuan rangkong telah dibocorkan ke pers dan media sosial. Memasak daging ilegal tanpa penyesalan membuatnya menjadi penjahat. Ternyata, Town yang membantu Pak Tos dengan informasi ini, dan membagikan videonya, agar Pak Tos mau menyponsori Town. Ai sangat sedih, karena ini bukan bagaimana dia ingin menang. Ai ingin menang sebagai koki yang lebih baik. Tetapi, itu tidak akan pernah terjadi karena Chef Paul lebih terkenal dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada dirinya. Ai menyadari bahwa dia tidak pernah menginginkan apapun yang dimiliki Chef Paul. Dia hanya ingin orang-orang menikmati makanannya. Dan itu, hanya mungkin dilakukan di restoran mie kecil, milik keluarganya. Orang kaya tidak akan pernah bisa mengerti masakannya, karena itu selalu tentang bagaimana dia bisa menjadi tontonan sebelumnya. Film ini, berakhir dengan Ai yang pulang ke keluarganya, dan ada cinta sejatinya yang menunggunya dan juga keluarganya.